Selamat siang Pak Arya. Eh, Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai studi komparasi Indonesia dengan negara-negara lainnya terkait dengan cyber law. Perkenalkan, nama saya Girjo Fernandes Gunawan. Iya, untuk memulainya, sebelum memulai mengkomparasikannya, sebelumnya cyber law itu apa? Cyber law itu adalah hukum cyber atau yang bisa disebut dengan hukum cyber yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada dunia maya. Lalu cakupan-cakupan cyber law yang pertama ada information security. Information security ini mengenai masalah dari keaslian atau pengirim atau penerima pesan yang mengalir di internet termasuk rahasia seperti keaslian tanda tangan. Lalu yang kedua adalah online transaction, penawaran, jual beli, pembayaran, dan pengiriman barang melalui internet. Lalu ada right in electronic information. Right in electronic information menyangkut mengenai hak cipta ataupun hak-hak membuat konten. Lalu ada regulation information content, hukum yang mengatur sejauh mana konten dapat dipublikasikan. Lalu yang terakhir ada regulation online contact, yaitu menyangkut komunikasi serta bisnis dalam internet seperti regulasi perpajakan dalam online. Jadi di setiap negara kemungkinan besar adalah setiap hukum cyber di setiap negara pasti mencakup 5 hal tersebut. Ya, kita mulai dari yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia, cyber law di Indonesia pertama kali ditetapkan pada 21 April 2008 yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut UU ITE yang mengatur mengenai transaksi elektronik dan keamanan informasi seperti konten sosial media, ujaran-ujaran, transaksi elektronik, pencemaran nama baik. Lalu selain UU ITE juga terdapat UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, yaitu salah satu contohnya adalah UU nomor 27 tahun 2022 yang mengatur mengenai jenis data pribadi, asas, hak subjek, data pribadi, transfer data pribadi, dan lain-lain. Seperti contohnya adalah nomor KK, nomor NIK seorang. Lalu selanjutnya ada UU Hak Cipta, UU nomor 28 tahun 2004, yang mengatur mengenai hak cipta seseorang yang bertujuan melindungi karya seseorang dari penyalahgunaan seperti duplikat karya. Lalu juga ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 210 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi elektronik melalui sistem elektronik atau e-commerce. Lalu selanjutnya adalah negara Jepang. Jepang mulai mengembangkan hukum digitalnya atau cyber law pada tahun 2001 dengan nama Law Concerning Electronic Signature and Certification Service. Beberapa contoh undang-undang yang menyangkut tentang cyber law ini adalah yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2000 tentang Hukum Pidana, mengatur tentang berbagai jenis kejahatan termasuk kejahatan cyber. Pasal 246 dari undang-undang ini mengatur tentang kejahatan penipuan komputer. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2000 tentang akses komputer tidak sah. Mengatur tentang akses komputer secara ilegal, undang-undang ini juga mengatur tentang hukuman bagi pelaku kejahatan akses komputer secara legal. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2000 tentang penyalahgunaan kejahatan terkait prostitusi dan pornografi. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2015 tentang penanggulangan kejahatan dunia maya. Lalu negara selanjutnya adalah Amerika Serikat. Undang-undang utama yang mengatur keamanan cyber di Amerika Serikat adalah Federal Trade Commission Act. Undang-undang ini melarang tindakan dan praktik yang menipu dalam bisnis termasuk yang terkait dengan keamanan data. Lalu contoh-contohnya undang-undangnya adalah The Federal Computer Fraud and Abuse Act, mengatur larangan hacking atau peretasan yang pada dasarnya membatasi akses seseorang terhadap data ataupun informasi milik orang lain, terdiri dari 8 pasal. Lalu juga ada Store Communication Act, melarang tindakan secara sengaja mengakses tanpa izin atau melebihi akses resmi fasilitas yang menyediakan layanan komunikasi elektronik. Lalu juga ada The Wiretap Act, melarang penyadapan komunikasi elektronik saat transit dengan sengaja. Lalu contoh dari hukum negara bagian seperti New York Penal Law, melarang penggunaan komputer secara sadar dengan maksud untuk mendapatkan akses ke materi komputer.
Lalu negara terakhir yaitu Malaysia. Digital Signature Act 1997 merupakan cyber law pertama di Malaysia yang disahkan oleh Parlemen Malaysia dan merupakan undang-undang yang mengatur penggunaan tanda tangan digital dan sertifikat elektronik. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam transaksi elektronik. Dan contoh-contoh undang-undangnya adalah yang pertama Personal Data Protection Act 2010 merupakan undang-undang yang mengatur pemrosesan data pribadi sehubungan dengan transaksi komersial. Lalu ada Undang-Undang Perdagangan Elektronik tahun 2006 mengakui penggunaan transaksi komersial dan non-komersial elektronik serta tanda tangan elektronik. Lalu juga ada mengenai Copyright Act 332 tahun 1987. Yang terakhir diamandemen berdasarkan Act A 1139 tahun 2002 tentang hak cipta. Lalu juga ada Computer Crimes Act 1997 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni tahun 2000 yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer. Antara lain, hukum ini berkaitan dengan akses tidak sah terhadap materi komputer. Ya, kesimpulannya adalah sebenarnya setiap negara pasti memiliki atau peraturan mengenai hukum cyber atau cyber law di negara tersebut dan dikondisikan terhadap situasi yang terjadi di negara tersebut. Seperti misalnya adalah kontroversi yang terjadi di Indonesia yaitu UU ITE, di mana UU ITE menurut saya sangatlah elastis bagi negara negara Indonesia yang memiliki sistem demokrasi. Dikarenakan eh, negara demokrasi pastinya menjunjung tinggi hak kebebasan berpendapat dan eh, berbeda dengan UU ITE. Jadi di sini ada mm, ketidakselarasan ya antara sistem demokrasi dengan UU ITE. Berbeda dengan negara Cina, misalnya kita ambil contohnya memiliki sistem komunis sehingga menurut saya eh, peraturan-peraturan yang ditetapkan bisa dilaksanakan berbeda dengan Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.